Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada video kali ini, Ibu akan memberikan penjelasan untuk materi kita di tema 9, subtema yang kedua. Nah, judulnya adalah pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini, anak-anak akan belajar tentang pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Nah, sumber energi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Ya, energi itu dapat berubah bentuk. Perubahannya inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya, energi listrik yang dialirkan akan memanaskan lempeng logam pada setrika, sehingga setrika dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Contoh lain dari perubahan energi yang pemanfaatannya ada di sekitar kita, misalnya energi kimia dari baterai diubah menjadi energi listrik. Kemudian energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Dan ini yang berikutnya, energi gerak ketika anak-anak mengayuh sepeda dapat membuat lampu pada sepeda ini menjadi menyala. Jadi perubahan energinya adalah energi gerak menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya. Jenis-jenis energi yang pertama ada energi panas, disebut juga energi kalor. Energi tersebut dimanfaatkan untuk mengeringkan atau memanaskan benda lain. Yang kedua, energi bunyi. Energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat menimbulkan bunyi apabila digetarkan. Berikutnya, energi listrik adalah energi yang memiliki arus listrik, sehingga dapat menghidupkan peralatan elektronik. Nah, kendaraan seperti bus, truk, mobil, dan sepeda motor juga dipasangi klakson yang berbunyi nyaring. Pada klakson terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Berikutnya, anak-anak belajar sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Misalnya air, angin, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Kemudian berikutnya yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai membutuhkan waktu lama untuk menyediakannya kembali. Sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan dari kegiatan dalam gambar? Nah, ini adalah gambar kilang minyak di tengah laut. Nah, apakah dapat diperbarui? Tidak, karena minyak bumi itu adalah sumber daya alam yang terbatas jumlahnya di dalam bumi. Bila diambil terus-menerus, maka semakin lama akan semakin habis. Gambar berikutnya, anak-anak perhatikan, ini adalah gambar peternakan ayam petelur. Nah, apakah dapat diperbarui? Ya, karena ayam dapat terus kita kembangbiakan sehingga dapat terus menghasilkan telur. Jadi, ini termasuk contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tadi contohnya ada peternakan ayam, maka pemanfaatannya dapat dibuat sebagai bahan makanan seperti sate ayam, sosis, ayam bakar, dan lain sebagainya. Nah, misalnya anak-anak ingin melakukan wawancara berkaitan dengan sumber daya alam, ayo anak-anak ingat kembali langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum wawancara. Persiapan yang harus dilakukan antara lain, tentukan topiknya, menentukan narasumbernya, kemudian menyusun pertanyaan, menyiapkan alat tulis untuk mencatat jawaban.
Nah, misalnya anak-anak ingin mewawancarai tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, topik yang anak-anak pilih berarti sumber daya alam. Nah, kamu dapat mewawancarai narasumber, misalnya seorang pengrajin benda yang memanfaatkan sampah atau benda bekas. Nah, misalnya anak-anak ingin menggali informasi atau mewawancarai tentang pemanfaatan energi, berarti bertanyalah anak-anak bisa bertanya kepada orang tua atau anggota keluarga lain mengenai informasi bentuk energi beserta perubahannya. Nah, kemudian nanti anak-anak bisa menuliskan hasilnya dalam bentuk laporan wawancara. Langkah-langkah dalam membuat laporan wawancara, yang pertama, tulis topik wawancara, kemudian narasumbernya, pewawancara, serta waktu dan tempat wawancara. Yang kedua, tuliskan daftar pertanyaan yang diajukan beserta jawabannya. Yang ketiga, tuliskan kesimpulan dari hasil wawancara. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan, apakah ada yang tahu arti birama 2/4 dan 6/8? Sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam lagu. Nah, tempo dalam lagu beragam, seperti lagu perjuangan yang memiliki tempo sedang dan cepat. Nah, kemudian tegas dan semangat. Sedangkan birama merupakan tanda pada awal para nada. Biasanya terdiri dari 2 angka. 1 angka di atas garis ketiga dan angka yang lain di bawah garis ketiga pada para nada. Nah, anak-anak bisa buka di buku penanya di halaman 122 untuk mempelajari tentang birama. Nah, ini kalau birama 2/4 itu artinya 2 ketuk dengan satuan ketukan adalah not 1/4, not 1/4. Nah, kemudian ada birama 3/4, artinya ada 3 ketuk dengan satuan ketukannya adalah not 1/4. Birama 4/4 artinya ada 4 ketuk dengan satuan ketukan adalah not 1/4. Birama 6/8 artinya 6 ketuk dengan satuan ketukan adalah not 1/8. Perhatikan pada lagu tersebut biasanya birama itu terletak pada sebelah kiri atas sebuah lagu. Nah, anak-anak juga bisa ingat kembali untuk menyanyikan lagu itu harus sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada ya. Ini susunan tangga nada dari do hingga do dengan do, re, mi, fa, sol, la, si sampai ke do, kemudian turun kembali. Ya, perhatikan cara menyanyikannya yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, semakin tinggi. Kemudian semakin turun lagi. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, ini tinggi rendah nada. Berikutnya, nah sekarang anak-anak perlu mengetahui hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Kewajiban terhadap lingkungan, di sini contohnya adalah lingkungan hutan. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Ini kewajiban ya. Memanfaatkan sesuai kebutuhan. Yang kedua, menggunakan sumber daya alternatif. Yang ketiga, melakukan penanaman kembali hutan yang gundul atau disebut reboisasi. Yang keempat, menerapkan sistem tebang pilih. Jadi maksudnya pohon yang ditebang di hutan itu hanya pohon yang sudah cukup umur atau cukup usia untuk ditebang. Sedangkan pohon-pohon yang masih muda itu dibiarkan untuk tumbuh dan menjadi besar. Hak terhadap lingkungan hutan, yang pertama, kita memperoleh udara yang bersih. Kemudian dari hutan dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan sumber daya alam sehari-hari. Yang keempat, memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat.
Nah, ini hak dan kewajiban terhadap negara. Contohnya, yang pertama menaati peraturan, ini kewajiban ya. Yang kedua menjaga lingkungan, wajib bayar pajak, mengikuti pendidikan dasar yaitu SD dan SMP ya. Pendidikan dasar itu 9 tahun, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP. Kemudian yang kelima membela negara, yang keenam menjaga nama baik negara. Hak terhadap negara, kita berhak menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum dan pemerintahan. Yang kedua, menikmati hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat saat musyawarah. Yang keempat, mendapat kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Yang kelima, mendapatkan pendidikan yang layak. 6. Memanfaatkan sumber daya alam. Nah, ini contoh hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam. Haknya, kita memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan makanan. Kemudian, menikmati keindahan sumber daya alam. Memanfaatkan bahan bakar minyak, memanfaatkan air untuk minum, mencuci, dan mandi. Nah, kemudian memanfaatkan kayu untuk bahan bangunan, bahan baku mebel, dan pembuatan buku dan pensil. Tapi ingat, ada juga kewajibannya. Untuk hak nomor 1, kewajibannya adalah membudidayakan tanaman pertanian dengan baik. Yang kedua, nah kita berhak menikmati keindahan, maka kewajiban kita adalah menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Yang keempat, kewajiban kita adalah menjaga sumber-sumber air dari pencemaran limbah dan sampah. Yang kelima, melestarikan tumbuhan penghasil kayu dengan cara tebang pilih dan reboisasi. Nah, jadi berikutnya ini untuk melaksanakan kewajiban, kita juga perlu bekerja sama ya. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan terus-menerus dapat menimbulkan masalah, misalnya habis atau tercemar. Karena itu, masyarakat harus bekerja sama dengan masyarakat, bekerja sama juga dengan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban. Tujuannya agar sumber daya alam tersebut tetap lestari. Nah, demikian penjelasan Ibu untuk pembelajaran tema 9 subtema yang kedua. Nah, anak-anak juga boleh membuka bupenanya, membaca kembali bupenanya supaya semakin mengerti. Demikian penjelasan Ibu. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.